Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dunya kulluha mata, wa khairu mata'ud dunya al-mar'atu salihah. Dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Inilah istri yang soleha. Episode ke-37. Sayang, maafkan aku jika pulang telat. Aku harus mengurus Andre dulu, ucap Alfian ketika dirinya mengantarkan istrinya ke rumah mereka. Iya, tidak apa-apa. Urus saja ke Andre. Kasihan karena tidak ada siapapun yang akan mengurusnya. Alfian lalu mengecup kening istrinya. Setelah itu dia kembali menuju mobil, di mana Andre menunggunya untuk dibawa ke rumah sakit. Alfian segera melajukan kendaraannya. Walaupun dia tahu jika luka Andre tidak begitu parah, namun tetap harus secepatnya mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sementara Aisyah langsung masuk ke dalam rumahnya, beristirahat sejenak karena badannya terasa lemas. Setelah itu dia lalu mulai melakukan pekerjaan rumah, dimulai dari membereskan baju miliknya dan juga milik sang suami. Di rumah sakit, Andre tampak merenung sambil melihat kakinya yang sudah diobati dan diperban. Sambil terus memperhatikan kakinya itu, dia kembali memikirkan perkataan Alfian dan Aisyah. Lagi-lagi kata-kata Aisyah menohok hatinya. Terlebih untuk kali ini rasanya sangat dalam sekali, hingga membuatnya terus merenung memikirkannya. Dia merasa jika apa yang dikatakan pasangan suami istri itu sangatlah benar. Jika saja dirinya menjadi salah satu korban tewas dalam kecelakaan tadi, maka saat ini bukan di ruangan VIP ini dirinya berada, namun sudah pasti berada di kamar jenazah rumah sakit ini. Mengingat itu, membuat Andre kemudian mengucap syukur berkali-kali, dan mengakui jika apa yang dikatakan Aisyah memang benar, jika ini pasti adalah bentuk teguran Allah baginya, untuk segera bertaubat dan memperbaiki diri. Tak lama Alfian datang. "Bagaimana keadaanmu?" tanyanya sambil berjalan mendekatinya. Andre tidak menjawab, dia hanya memperhatikan wajah saudaranya itu. Alfian tersenyum. "Maaf, aku bercanda tadi. Kakimu baik-baik saja?" ucapnya sambil mengamati cairan infus Andre. Andre menghela nafas panjang, lalu mengembuskan kasar. "Jika butuh sesuatu, panggil saja perawat. Jika aku tidak sibuk, aku akan sering melihatmu ke sini." Andre terdiam tidak menjawab. Alfian lantas akan pergi. "Tunggu." Alfian langsung menghentikan langkahnya, membalikkan badan melihat Andre. Maafkan aku." Andre terbata. "Maaf?" Alfian heran. "Iya, maaf untuk semuanya." Alfian tersenyum. "Kenapa meminta maaf padaku? Bukan aku yang sudah kamu ingkari, tapi Allah. Sesungguhnya ampunan Allah lebih besar dari dosa-dosamu. Engkau hanya perlu memintanya," ucap Alfian lagi sambil melengos pergi. Andre langsung menundukkan kepalanya. Alfian berjalan mondar-mandir di lobi depan rumah sakit, menunggu kedatangan sang istri yang katanya akan datang ke sana untuk melihat keadaan Andre. Rupanya Aisyah berinisiatif membawakan makanan untuk suaminya dan Andre. Dia tahu jika bukan dirinya dan sang suami, tidak akan ada lagi yang akan merawat dan mengurus saudara suaminya itu di saat keadaannya yang seperti ini. Alfian tidak bisa melarang istrinya yang ingin datang ke rumah sakit, walaupun sebenarnya dia ingin agar istrinya itu beristirahat saja di rumah. Namun dia mengerti jika Aisyah pasti sedang bosan jika terus sendirian di rumah, sementara dirinya juga tidak bisa cepat pulang karena harus merawat Andre. Akhirnya Aisyah datang dengan menggunakan taksi. Alfian langsung menyambut istrinya. "Sebenarnya aku ingin kamu istirahat saja di rumah. Tapi aku juga senang kamu kesini, karena aku bisa melihatmu," ucap Alfian senang sembari menggandeng tangan istrinya, berjalan menuju ruang perawatan Andre. Sesampainya di sana, Andre tampak tengah sibuk menelepon. Rupanya dia sedang memberi kabar kepada sekretaris dan teman kerjanya, jika dirinya belum bisa kembali ke Singapura dikarenakan kecelakaan yang menimpanya. Setelah selesai,
Andre langsung melihat Aisyah dan Alfian yang sibuk mengeluarkan makanan yang Aisyah bawa. Tentu saja, Andre merasa tidak enak hati. Dia merasa telah merepotkan Alfian dan juga istrinya. Malam hari. Kalian pulang saja. Aku tidak apa-apa di sini sendirian, ucap Andre melihat Alfian dan istrinya. Alfian dan Aisyah langsung berpandangan. Kamu yakin? Apa tidak apa-apa kamu di sini sendirian? Tanya Alfian memastikan. Iya, aku tidak apa-apa. Kalau perlu sesuatu, ada perawat yang akan membantuku. Baiklah kalau begitu, kami pulang. Andre mengangguk. Ketika keduanya tengah bersiap-siap, terdengar suara ketukan pintu lalu seseorang masuk ke dalam. Aisyah langsung menyambut kedatangan orang itu dengan senang. Mereka langsung berpelukan erat. Sementara Andre merasa penasaran dengan wanita yang berpakaian hampir sama dengan Aisyah masuk ke ruangannya. Anita lalu berjalan menghampiri Andre. Bagaimana keadaanmu? Apa lukanya parah? Aku langsung ke sini setelah Aisyah memberitahuku jika kamu mengalami kecelakaan. Andre terdiam sejenak. Rasa-rasanya dia kenal dengan suara wanita yang berdiri di depannya. Aku baik. Syukurlah. Kamu siapa? Apa kita saling mengenal? Anita tersenyum. Apa kamu tidak mengenaliku? Andre menggelengkan kepalanya. Aku Anita. Andre tercengang. Dia kembali melihat penampilan teman lamanya itu dari bawah hingga ke atas, berkali-kali dengan mulut yang ternganga lebar. Anita menahan tawanya. Dia lalu kembali menghampiri Aisyah. Keakraban keduanya semakin membuat Andre keheranan. Andre melihat Alfian dengan tidak percaya. Alfian hanya tersenyum melihat reaksi saudaranya. Sembari menunggu Alfian yang tiba-tiba ada pasien yang harus diperiksa, Aisyah dan Anita mengobrol bersama di lobi rumah sakit. Selamat ya, sebentar lagi kamu akan menjadi seorang istri. Terima kasih, sedikit banyaknya kamu turut andil dalam pernikahan ini. Jika kamu tidak meyakinkanku, yang ragu-ragu waktu itu, belum tentu sekarang aku akan menikah dengan Zaidan. Alhamdulillah, semoga sekarang kamu yakin akan pilihanmu. Insya Allah, sekarang aku yakin jika memang dia calon suami yang telah Allah pilihkan untukku. Aisyah tersenyum. Karena selalu ada kebaikan di setiap ketetapan Allah Sang Sutradara. Walaupun ada banyak rahasia, kenapa Allah menikahkanmu dengannya? Pasti ada jawabannya. Seperti kamu yang merasa dia terlalu sempurna untukmu. Mungkin Allah ingin agar dia yang menjaga keistiqomahan dirimu, mengirimnya untuk mengajarimu agar lebih dekat dengannya. Ada juga sebaliknya. Ada istri yang mengeluh karena menikah dengan laki-laki yang tidak pandai berkata, merayu dan menggodanya. Mungkin itulah cara Allah menjaga lisannya, agar mewujudkan cintanya dalam kerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Istri yang mengeluh suaminya tidak banyak bicara, itulah cara Allah agar heningnya menahan kita untuk banyak bicara, memutus rantai kalimat sanggahan yang kadang menuai perkara dalam rumah tangga. Ada juga istri yang mengeluh suaminya tidak kaya, yang membawa banyak uang setiap pulang kerja. Ingatlah, walaupun sederhana, mungkin itulah cara Allah menjaga kehalalan rezeki yang dibawanya. Istri yang mengeluh suaminya bukan pejabat yang mempunyai tahta, yang dipuja bawahannya, tapi mungkin di balik kedudukannya yang biasa, ia mampu menjadi imam keluarga yang mempunyai derajat takwa yang sempurna. Mungkin itulah jawaban mengapa Allah menikahkan kita dengannya. Keesokan harinya, Andre yang mengeluh kepalanya pusing dari semalam hanya bisa meringis sendirian di atas ranjangnya. Sudah 2 kali dokter datang untuk memeriksanya dan memberinya obat, namun rasa pusing yang dirasanya tidak juga hilang. Bahkan kini dia merasa jika seluruh badannya juga demam. Alfian yang baru saja datang segera melihat keadaannya setelah diberitahu oleh perawat. Dia segera menghampiri Andre yang berbaring di atas ranjang dengan seluruh badan yang berkeringat dingin. Bagaimana keadaanmu? Andre tidak menjawab. Dia hanya membuka sedikit matanya kemudian kembali terbejam sambil meringis.
Alfian segera memegang tubuh saudaranya itu, merasa aneh karena suhu tubuhnya yang normal. "Kamu tidak demam? Suhu tubuhmu normal," ucapnya heran. Andre langsung membuka matanya. "Tapi aku merasa kepanasan, kepalaku juga pusing," jawab Andre dengan sedikit marah. Dia kesal karena sedari tadi perawat dan juga dokter yang memeriksanya mengatakan hal yang sama. Alfian dan beberapa orang perawat yang sedari tadi direpotkan oleh keluhan Andre saling berpandangan. Alfian akhirnya meminta semua perawat untuk keluar terlebih dahulu. Setelah semuanya keluar, dia lantas mendekati Andre lebih dekat. "Kamu baik-baik saja, kecuali kakimu. Tidak ada masalah dengan kesehatanmu. Semuanya normal." Andre melihat Alfian. "Tapi kenapa kepalaku pusing sekali? Aku juga merasa jika badanku demam." "Aku pikir itu hanya perasaanmu saja." "Tidak mungkin. Coba periksa sekali lagi. Mungkin saja mereka salah. Atau berikan aku obat yang lain, yang lebih ampuh untuk meredakan sakit kepalaku ini. Aku sudah tidak tahan lagi." Andre semakin meringis sambil memegangi kepalanya. Alfian menarik nafas panjang. Dia duduk di samping Andre. "Dre, kamu tahu, jika bukan saja tubuh yang bisa sakit, tapi juga pikiran kita." Andre tersentak. "Kami para dokter biasanya menyebut dengan gangguan psikosomatik, yakni keluhan fisik yang timbul atau dipengaruhi oleh pikiran atau emosi. Bukannya oleh alasan fisik yang jelas, seperti luka atau infeksi. Munculnya keluhan psikosomatik pada seseorang biasanya diawali masalah kesehatan mental yang dialaminya, seperti takut, stres, depresi, atau cemas. Keluhan psikosomatik umumnya muncul pada saat seseorang di bawah tekanan atau saat beban pikiran meningkat." Andre langsung tertegun. "Apa yang terjadi? Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanya Alfian lagi mencoba mencari tahu. "Aku tidak memikirkan apapun. Aku tidak stres. Kenapa aku bisa stres? Aku bisa mendapatkan apapun yang aku inginkan." Andre berusaha mengelak. Alfian tersenyum sambil berdiri. "Baiklah, sepertinya aku tidak bisa membantumu." Alfian akan berjalan meninggalkan saudaranya. "Tapi yang harus kamu tahu, jika gangguan psikosomatik ini tidak segera ditangani, keadaanmu bisa semakin parah. Kamu harus berkonsultasi dengan psikiater untuk menyembuhkannya," ucap Alfian sambil berjalan meninggalkan Andre. "Tunggu." Alfian membalikkan badannya. Beberapa saat kemudian, Alfian termangu mendengarkan Andre yang bercerita panjang lebar sambil menangis. "Aku mati-matian mengejar dunia, hingga membuatku lupa akan Sang Pencipta Allah Ta'ala. Sibuk bekerja mengumpulkan harta, sampai sholat pun tidak dijaga, dan Al-Quran tak pernah lagi kubuka. Aku sudah sombong dengan merasa paling kaya, dan harta adalah segalanya, padahal jika mati tidak akan kubawa. Aku sudah melakukan segala cara agar dipuji manusia, namun sejatinya, di sisi Allah aku sangatlah hina. Angan-angan akan hidup sampai tua, padahal mungkin saja ajalku sudah di depan mata. Aku memikirkan semua itu, bukan hanya hari ini atau kemarin, tapi sudah dari beberapa hari yang lalu." Andre melihat Alfian. "Hijrahnya Anita juga membuatku yakin, jika memang Aisyah istrimu dan semua perkataannya padaku adalah peringatan untukku." Aisyah tersenyum senang mendengar cerita Alfian tentang Andre. Alhamdulillah, dia sudah mengambil keputusan yang benar. Alfian ikut tersenyum. "Iya, aku bersyukur. Akhirnya dia mendapatkan hidayahnya." Alfian mendekati Aisyah lebih dekat. "Dan semua ini berkat dirimu." "Aku?" "Iya. Andre tadi juga bercerita tentang bagaimana dia yang seringkali merasa tertohok dengan semua ucapanmu padanya. Asal kamu tahu, jika ternyata dia merenungi setiap ucapanmu padanya." Aisyah tersenyum. "Seperti Anita, akhirnya dia mendapatkan hidayahnya lewatmu. Oh iya, bukannya hanya Anita, tapi juga aku," ucap Alfian lagi. Aisyah menggelengkan kepalanya pelan.
Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya melakukan kewajibanku sebagai seorang muslim untuk saling mengingatkan. Alfian merengkuh tubuh istrinya. Terima kasih sayang. Aku merasa sangat beruntung mendapatkan istri yang soleha sepertimu. Jangan puji aku soleha. Cukup doakan agar aku senantiasa istiqomah. Karena iman seseorang itu sifatnya naik turun. Begitu juga dengan hati yang mudah berbolak-balik. Alfian tersenyum sambil mengecup kening istrinya. Oh iya, setelah keadaannya sedikit membaik, Andre ingin segera berangkat ke pondok. Ucap Alfian. Itu bagus, semoga hijrahnya ini berjalan dengan lancar. Mungkin 2-3 hari lagi aku akan mengantarkannya ke pondok. Aku sudah menelpon ke Ahmad. Beliau dengan senang hati akan menerima Andre untuk belajar di sana. Oh iya, apa kamu mau ikut? Jika boleh, tentu saja aku ingin ikut. Sekalian aku ingin tahu tentang calon suami untuk Kak Siti. Kata Umi, mereka sudah memilihkan calon suami yang menurut mereka cocok untuk Kak Siti. Oh ya? Mudah-mudahan untuk kali ini calon yang dipilihkan untuk Kak Siti adalah laki yang baik. Amin. 3 hari kemudian, Andre tampak malu melihat Aisyah yang datang bersama suaminya. Dia terus membuang muka dan memalingkan wajahnya dari Aisyah yang datang untuk menjemputnya. Aisyah lalu sibuk membantu dan membereskan barang-barang miliknya. Sementara Alfian juga sibuk mengurus administrasi kepulangannya dari rumah sakit. Hal itu semakin membuatnya malu. Teringat akan kesombongan yang dia pernah tunjukkan pada pasangan suami istri itu. Kecelakaan ini juga membuatnya sadar jika sekaya apapun dirinya, sebanyak apapun uangnya, namun dirinya tetaplah membutuhkan seseorang yang ikhlas dan tulus untuk bisa mengurus dan merawatnya, terutama dalam kondisi sakit seperti ini. Dia mulai memikirkan tentang pernikahan. Hal yang kemarin sangat jauh dari pikirannya itu, kini menjadi keinginan terbesarnya. Karena kini dia menyadari jika dirinya membutuhkan seseorang untuk bisa selalu ada bersamanya. Kemesraan Alfian dan Aisyah yang sering dilihatnya juga menjadi salah satu alasan kenapa dia mulai memikirkan untuk menikah. Dia juga ingin mempunyai seseorang yang tulus mencintainya, bukan karena uangnya, namun karena memang mencintainya apa adanya. Tak berapa lama, Alfian lalu datang membawa kursi roda. Keadaan kaki Andre yang belum pulih benar masih mengharuskannya menggunakan kursi roda atau tongkat untuk membantunya berjalan. Dengan dibantu oleh seorang perawat yang mendorong Andre di atas kursi roda sampai ke parkiran mobil, mereka semua lalu pergi meninggalkan rumah sakit menuju ke pondok pesantren. Sepanjang perjalanan Andre lebih banyak terdiam. Lebih banyak berpikir jika keputusan ini memang yang terbaik untuknya. Melepaskan karirnya yang sedang maju bukanlah sesuatu yang akan disesalinya. Dia yakin jika nanti dirinya justru akan lebih menyesal jika terus terlena akan kenikmatan dunia. Sesampainya di pondok pesantren, Andre melongo melihat deretan wanita berbaju syar'i bercadar di hadapannya. Mereka yang menurutnya tampak sama tengah menyambut Aisyah yang baru saja turun dari mobil. Dia menarik tangan Alfian yang sibuk mengeluarkan barang miliknya di dalam mobil. Siapa mereka? Alfian melirik mereka semua sekilas. Kakak-kakak iparku. Bagaimana cara membedakan mana istrimu dan mereka semua? Apa kamu tidak takut tertukar? Alfian menahan tawanya. Belum sempat menjawab, keduanya sudah dihampiri oleh Ahmad dan Ridwan. Keduanya lalu dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumah. Setelah berbincang cukup lama dengan Ahmad dan mengutarakan keinginannya untuk menuntut ilmu di sana, dia lalu merasa senang karena dirinya diterima dengan baik oleh mereka semua dan hal itu membuatnya semakin bersemangat untuk belajar. Beberapa saat kemudian, Andre kembali memperhatikan Aisyah dan kakak-kakaknya, juga Anita, yang sekarang tengah berbincang bersama di samping rumah. Dia yang akan menuju kamarnya yang sudah disiapkan oleh Ahmad, berhenti sejenak, lalu menarik tangan Alfian. Katamu, tadi 2 kakak iparmu itu janda? Iya.
Andre tertegun, berpikir sejenak. Kemudian dia kembali berjalan tertatih dengan menggunakan tongkatnya. Aku harap pondok pesantren ini sedang terlilit hutang yang banyak. Gumamnya pelan. Apa? Walaupun pelan, tapi Alfian bisa mendengar dengan jelas perkataan Andre yang berjalan di sampingnya. Aku yang akan membayar semua hutangnya, dengan syarat mereka menikahkan aku dengan salah satu kakak iparmu. Alfian kaget. Bersambung.